Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua bisa untuk selalu bahagia. Ya, di kesempatan kali ini saya pribadi tidak memiliki judul ya. Hanya untuk mencoba meringkas meringkas apa ya? Apa yang kita butuhkan untuk sampai kepada puncak dari yang sebenarnya kita cari. Yang sebenarnya kita cari. Maksud dari yang sebenarnya kita cari tentu saja itu tidak kita sadari. Misal, kalau kesadaran kita hanya seputar duniawi, tentu yang kita cari salah satu atau salah dua atau salah tiga dari isi dunia. Yang belum punya uang ya mencari uang, yang belum punya istri mencari istri, yang belum punya suami mencari suami, yang belum punya rumah mencari rumah, yang mengusahakan ya maksudnya, bukan mencari. Emang rumah hilang kemana? Nah, tapi tadi saya bahasakan yang sebenarnya kita cari. Ya, paling mudah untuk dibahasakan atau dilempar peristilahannya. Ini sebenarnya peristilahannya tuh lengkap ya. Cuman yang paling akrab aja, yang paling gampang dicerna aja oleh kita lah ya. Kebahagiaan. Nah, seperti itu. Saya ngopi dulu ya guys. Kebahagiaan. Belum lama di video saya yang mana tuh saya lupa. Kebahagiaan itu ya berlapis-lapis ya. Gampangnya di Quran itu nurun ala nur. Nah, cahaya di atas cahaya. Cahaya bertingkat-tingkat. Ya, begitu juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bertingkat-tingkat. Nah, jika kita misalkan masih kanak-kanak, ketika masih anak-anak, itu kita bahagianya adalah main. Misal di waktu siang nih kita main. Nah, ibu kita tuh nyuruh kita tidur. Namanya anak-anak kan yang sekolah pagi gitu kan. Jam 12 sudah pulang atau jam 11. Disuruh tidur siang tuh, ntar sorenya ngaji atau apa kan. Nah, disuruh tidur siang tuh kita nggak mau kan. Karena senang main. Nah, itu anak-anak. Ketika terus meranjak dewasa, umur dewasa 30 ke atas, itu siang-siang justru nggak disuruh ya kita tidur. Karena senangnya tidur. Gitu. Tadi yang waktu kecil tuh disuruh juga kita ogah-ogahan kan. Nah,
pokoknya maunya main, kalau yang nggak mau tidur, padahal disuruh kan gitu, tapi nggak mau tidur. Nah, apa namanya, tapi ketika dewasa, siang-siang yang paling nikmat itu tidur, gitu ya gampangnya ya. Ya macam-macam lah. Nah, kalau masih kecil ya sama permen, doyan. Ya coba umur 50 sama permen, doyan. Beda kebahagiaannya. Ya, misalkan yang suka ngerokok, waktu kecil nih, ya, ya rokok nggak enak buat dia. Ya pas sudah gede, ya para perokok kan, enak kan rokok, gitu. Nah itu kebahagiaan yang dimensi duniawi. Kemudian ada yang lebih rendah lagi kebahagiaan itu. Misal ada orang yang menderita ketika melihat orang bahagia. Ada kan yang begitu ya. Nah itu sebenarnya tingkat kesadarannya menurun tuh. Kita sebut aja tingkat kesadaran lah namanya kan. Nah dia nggak senang kalau orang dapat kebahagiaan, dan senang kalau orang dapat penderitaan. Kan ada yang begitu tuh. Nah itu dimensinya bukan contoh yang tadi tuh, anak kecil sampai dewasa suka permen, suka ngerokok apa sih. Ini di bawahnya lagi. Berarti meningkat lagi tuh di atas tingkatan dunia fisik tadi, yang permen, yang rokok, main siang, tidur siang, itu dimensi fisik lah, anggap begitu kan. Dimensi tengah gitu, dimensi alam manusia. Nah ketika turun seperti itu, nggak suka ngeliat orang bahagia, suka ngeliat orang menderita, apalagi itu musuhnya, misalkan orang yang dia benci, kan begitu ya. Yang aku beloh, masyarakat itu banyak loh. Ya kita mau ngobrol santai aja ya. Jangan dibawa serius. Tapi bagaimana dengan orang yang sebaliknya? Dia menderita ketika melihat orang lain menderita, walaupun itu musuhnya. Dia senang melihat orang lain senang, walaupun itu musuhnya. Nah itu tingkat kesadarannya udah di atas alam manusia. Berarti naik 2 tingkat, anggaplah begitu. Kalau yang tadi kan di alam sadar tuh, yang permen, dari anak-anak sampai dewasa, permen, rokok, kemudian main siang, tidur siang, kemudian contoh yang di bawahnya. Nah ini yang di atasnya, senang melihat orang senang, bahagia melihat orang bahagia, walaupun itu musuhnya sendiri atau orang yang membenci dia. Kalau orang di sini mah udah agak sulit membenci orang tuh biasanya, gitu. Setuju ya? Ya ini pembagian ini biar gampang dipahami aja. Nah ada lagi yang apa tuh? Misalkan dia kalau nggak nyolong meriang, ada yang begitu. Kalau nggak korupsi sakit. Ya kecil-kecilannya begini dah, kita di jalan nih, duit ya nggak, 50 ribu, 100 ribu. Nah terus kita bergejolak tuh dalam diri, jangan diambil, jangan diambil, jangan diambil.
Iya bener, kita nggak ambil tuh, kita lewatin aja. Cuman kayaknya nyesel gitu. Itu di jalan ya, atau misalkan di tempat-tempat yang biasa, apa namanya, tempat agak pribadi di rumah misalkan. Ada duit di meja gitu. Padahal entah itu duit anak kita atau duit orang tua kita atau duit eh, pasangan kita. Jadi kita nggak tahu, banyak orang lah mungkin di rumah gitu. Kita nggak ambil kok nyesel gitu. Nah itu ya turun juga tuh. Kan sebaiknya ada dorongan untuk, ini dorongan dari hati ya, dari alam abstrak ke alam metafisik. Itu harus bisa ada dorongan seperti ini. Duitnya dia kantongin, kemudian dia cari pemiliknya. Nah, seperti itu ya. Nah, belum lama saya lihat video, nggak tahu konten settingan atau gimana. Ini di tempat konser musik. Nah, di tempat konser musik itu ada seorang anak muda neriakin, ini HP siapa, ini HP siapa gitu. Konser musik kan rame tuh. Itu Eropa apa mana lah gitu. Nah, kemudian ada yang ngaku tuh, saya. Nah, kebetulan ada kodenya tuh HP untuk ngebuka. Nah, yang ngaku itu, kalau bukan punya dia, ya dia nggak bisa membuka. Nah, yang nemuin ini disuruh buka kodenya. Dibuka tuh kodenya. Tik, 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 tik. Benar kan gitu. Nah, itu semuanya tepuk tangan, termasuk yang nemuin. Bagus ya, sisi kemanusiaannya, karakternya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Misalkan itu terjadi di negeri plus 62 atau di negeri Konoha, di tempat konser musik ada orang kehilangan HP. Hilang benar-benar apa kayak tadi juga ya, kayak kisah tadi ya? Ya jawab deh masing-masing di hati lah ya. Mm-mm. Nah itu contoh. Dan seterusnya. Nah itu di alam rendah pun ada kebahagiaan. Ya kita lihat hewan punya kebahagiaannya tersendiri-sendiri. Tentu alasan kebahagiaannya berbeda. Sabab kebahagiaannya itu atau pemicu kebahagiaannya itu berbeda sama manusia. Tumbuhan apakah punya? Aslinya oh punya. Cuman kita nggak tahu aja gitu. Ya paling nggak kita lihat dia segar, bermekaran gitu kan. Kan kayak makhluk bahagia ya. Kalau tumbuhan segar nggak layu kan gitu. Atau benda misalkan. Nah, di atas manusia itu ada tingkatan-tingkatan kesadaran sampai kepada puncak kesadaran. Ya, itu targetnya yang sebenarnya manusia cari, yaitu kebahagiaan dari sisi yang maha bahagia. Setuju lah ya, saya menambahkan begitu. Nah, seperti itu. Itu bisa dibayangkan ya, tadi tingkat kebahagiaan itu relatif semua karena ada lawanannya. Gitu. Senang, eh, pemicunya tuh berlawanan. Senang misalkan tidur siang, nggak senang tidur siang, berlawanan kan. Senang tidur siang, nggak senang main. Jadi temporer aja tuh, benar-benar terbatas kebahagiaan itu.
Jadi kalau udah maha itu, maha bahagia misalkan, ya tanpa batas, isinya kebahagiaan doang. Setuju ya? Ya. Sebenarnya ada ilmu untuk bisa sampai ke situ gitu. Ada metodologi rukun syaratnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya sapa-sapa ringan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai di sini dulu. Jangan lupa bahagia. Salam bahagia. Jangan lupa bahagia karena kita ini aslinya makhluk bahagia. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.